Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih atas kesediaannya hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka saya sharing ya, sesi berbagi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Ketami 2. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu panjenengan semua, tapi di sesi ini kita santai saja karena ini sifatnya sharing, jadi kita relax. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa menyampaikan mungkin aspirasinya atau menyampaikan pendapat, kita saling memberi masukan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan belajar adalah modal dasar pengajar. Jadi belajar itu adalah modal dasar pengajar. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kuliah, saya masih ingat juga pada waktu itu ketika awal-awal saya kuliah, ada dosen sempat mengatakan bahwa menjadi seorang guru itu berarti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi belajar terus-menerus sampai akhir usia kita. Selama kita hidup sebagai guru, maka kita harus selalu belajar. Itu termasuk prinsip kita. Jadi jiwa kita menjadi seorang guru itu adalah belajar sepanjang hayat. Meskipun kita bukan lagi menjadi seorang murid, tetapi guru itu adalah pembelajar seumur hidupnya. Kenapa hal itu? Kenapa guru harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat? Mungkin ada pendapat Bapak Ibu? Artinya kenapa kita harus selalu belajar terus-menerus? Ya, ya, Beretno. Mungkin karena kita menjadi seorang guru itu untuk perkembangan zaman juga tambah berkembang. Jadi untuk belajar itu kita itu sebagai seorang guru ya wajib karena mengikuti perkembangan yang berlangsung. Benar sekali, betul sekali. Kalau misalkan kita itu kuliah di tahun 90-an atau tahun 2000-an, Bapak Ibu, terus kita itu konsepnya, yaitu bekal saya, sudah. Kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, yaitu akan tertinggal. Padahal generasi itu terus mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sedangkan sekarang ini arus teknologi dan informatika itu berkembang sangat pesat sekali. Jika kita tidak mau belajar mengikuti perkembangan zaman, informasi yang terkini, maka itu sama halnya kita tidak mau berkembang, tidak mau menjadi guru yang profesional, dan kita mengingkari janji kita ketika kita menjadi seorang guru. Nah, itu. Jadi belajar adalah modal dasar sebagai pengajar. Nah, sekarang sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa budaya positif di sekolah itu akan membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Jadi budaya positif itu maksudnya adalah segala sesuatu yang nilainya itu baik, yang sifatnya universal, tidak dipengaruhi oleh agama tertentu atau dipengaruhi oleh golongan atau suku tertentu, tetapi nilai-nilai kebaikan yang sifatnya itu universal, bisa diterima oleh semua golongan, bisa diterima oleh semua kalangan. Itu yang pada akhirnya jika akan dilakukan terus-menerus, nilai-nilai itu digalakkan, dicanangkan, diterapkan di sekolah, itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau terus-menerus dilakukan, pada akhirnya akan menjadi sebuah karakter. Nah, Bapak Ibu, penting sekali kita nanti di sesi-sesi pembelajaran selanjutnya, di sesi ini saya akan menyampaikan tentang banyak sekali nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, ini sangat penting sekali dilakukan di sekolah untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Jika karakter murid ini terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik, demikian juga gurunya atau kepala sekolahnya atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut, karakternya terbentuk dengan baik melalui pembiasaan tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, maka
secara keseluruhan sebagai warga sekolah itu kita akan bisa menentukan visi dan misi. Jadi visi itu sekolah kita itu mau seperti apa toh, gambarannya mau seperti apa. Ya, itu adalah visi yang dibentuk melalui karakter yang diciptakan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kalau kita mau, wah aku kepingin sekolahku nanti itu ya mereka itu benar-benar karakternya bagus siswa-siswanya. Jadi mereka nilai-nilai kesopanan yang mungkin akhir-akhir ini luntur karena pengaruh perkembangan zaman era teknologi dan informatika, itu mereka ada kebiasaan yang baik itu tetap terjaga. Kemudian saya ingin sekolah nanti itu benar-benar berbasis teknologi informatika, karena perkembangan zaman sekarang ini memang sangat mengharuskan siswa itu menguasai teknologi dan informatika. Maka gambaran-gambaran seperti itu akan menjadi visi. Oh, aku sekolahku ingin seperti itu. Nah, selanjutnya kalau visi sudah kita tetapkan, maka kita akan bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu, melakukan misi untuk mencapai visi tersebut. Nah, pembelajaran 1 ini nanti sampai ada 6 pembelajaran. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita menganggap, seringkali mengatakan bahwa wah anak ini tidak disiplin, ya harus didisiplinkan, harus dihukum. Monggo, Balim. Harus dihukum karena tidak disiplin. Nah, seringkali kata disiplin dihubungkan dengan hukuman, padahal disiplin ini sesungguhnya sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman, tetapi posisi hukuman itu setidaknya alternatif terakhir. Kalau bisa tidak ada hukuman. Ya, kalau memungkinkan jangan sampai ada hukuman. Ya, itu harapannya. Loh, disiplin itu biasanya kaitannya dengan hukuman. Nah, mari kita mengacu kepada pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi artinya yang diharapkan sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu artinya disiplin yang berasal dari diri sendiri. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus cakap dalam melaksanakan self-disiplin. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya siswa kita itu tidak dalam kondisi dikekang atau ditekan atau diharuskan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Jadi tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk agar mereka itu bisa menjadi pribadi yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini nanti saya perdalam lagi bahwa intinya kedisiplinan itu harus dimotivasi dari dalam diri, timbul dari niatan hati, bukan karena pengaruh dari luar, karena paksaan atau tekanan. Karena siswa itu sewajibnya disiplin, dalam tanda kutip disiplin, itu dalam suasana yang merdeka. Nah, bagian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya sampaikan lagi, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua agama, nilai-nilai yang diterima oleh semua kalangan, golongan, suku, ras, dan apapun juga yang diterima secara dunia, mulai kejujuran, integritas, kemudian keberanian, rendah hati, ya,
saling tolong menolong, gotong royong, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, kalau nilai-nilai universal yang selama ini diterapkan di zaman sekarang ini, kita melihat bahwa sekarang ini digalakkan oleh profil pelajar Pancasila, yaitu seperti nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Itu menurut profil pelajar Pancasila. Banyak sekali versi, sebagai contoh saya ambil satu tambahan saja, yaitu Primary Years Program. Nilai-nilai kebajikan yang dicanamkan dalam PYP itu memuat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi intinya sebenarnya adalah nilai-nilai yang sifatnya baik, nilai-nilai kebajikan, ya itu yang harus kita benar-benar budayakan di lingkungan sekolah kita. Sehingga nanti bisa menjadi budaya positif. Budaya positif lagi, jika dibiasakan akan membentuk karakter, baik muridnya, gurunya, maupun tenaga kependidikannya. Nah, seperti ini saya ambil contoh kegiatan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, satu sub saja peduli lingkungan. Bapak Ibu bisa cermati ketika anak-anak peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap tumbuhan. Karena tidak mungkin, karena ini di bawah atap, jadi tumbuhan ini tidak bisa mendapatkan sumber air atau makanan tanpa campur tangan manusia. Disinilah letak kepedulian anak-anak untuk dilatih sehingga bisa nanti menjadi kebiasaan yang baik dan selanjutnya menjadi karakter. Nah, ini dalam hal kerapian. Nah, satu sub lagi, kerapian. Ketika anak-anak mulai menata bukunya, membersihkan, mungkin menata mejanya, kursinya, atau di rumah tempat tidurnya, itu adalah salah satu nilai kebajikan, yaitu dalam bentuk kerapian. Nah, ini Bu Rini, ya, ketika anak-anak salim, santunan, nilai-nilai kesantunan, di mana anak-anak otomatis mereka masih kecil, itu perlu dilatihkan, karena mereka harus diarahkan bagaimana santun terhadap gurunya. Karena lama-kelamaan hal itu, jadi seperti melatih gajah, Bapak Ibu ya, awal-awal atau ketika gajah itu awal-awal dilatih, mungkin akan diberi kekang, tali yang besar. Tapi beranjak dengan bergulirnya waktu, ketika gajah itu sudah terlatih, sudah terbiasa, meskipun tidak usah pakai tali atau kekang yang besar, tetapi pakai mungkin benang saja, maka gajah tersebut akan menurut. Nah, sama seperti anak kita, murid-murid kita, ketika dilatih mungkin dalam tahap anak-anak, mungkin gemblengannya juga masih lebih keras, karena di sekolah dasar itu yang diutamakan adalah pendidikan karakternya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, maka ketika anak-anak kita dewasa, karena sejak kecil sudah ditanamkan tentang nilai-nilai kebajikan dan kebaikan, meskipun kekang kita hanya karena berjalannya usia mereka, kekang dari orang tua atau guru semakin kecil, meskipun semakin kecil, tapi karena dasarnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, kebersihan ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan, nilai kebaikan. Ketika ini dibiasakan akan menjadi karakter. Selanjutnya karakter ini akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Gotong royong. Nah, artinya sangat digalakkan, sangat penting sekali ketika anak-anak ini bisa berkolaborasi dengan teman atau rekannya. Jadi tidak individu, tetapi bisa bersama-sama menyelesaikan suatu hal. Karena sebagai guru kita bisa memberikan, oh ternyata manfaat gotong royong ini seperti ini, pekerjaan yang berat bisa cepat selesai, pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Nah, dengan demikian anak-anak
awal-awal mungkin termotivasi dari luar, tetapi selanjutnya tujuan kita, goal kita itu anak-anak itu termotivasi bukan karena supaya terhindar dari hukuman, supaya mereka mendapatkan reward, tetapi pada goalnya, akhir tujuan kita adalah mereka itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini tidak saya tidak saya manipulasi atau sengaja, tidak. Kebetulan waktu itu Kevin ini kelas 3 menemukan uang di halaman Rp2.000. Nah, pada waktu itu ya, wah, ini kesempatan, ini adalah budaya. Jarang anak-anak itu kadang-kala bersikap jujur karena mereka merasa loh uang 2.000 ini bisa aku belikan jajan dan sebagainya. Tetapi mereka lebih memilih, mereka tidak mendapatkan jajan tetapi lebih memilih, oh inilah nilai-nilai kejujuran yang harus aku junjung tinggi, berasal dari dalam. Oh ya Kevin, dimasukkan nanti di meja, kalau nanti ada infak dimasukkan ke infak. Saya bilang seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang menanyakan suruh bertanya kepada Pak Yudi. Ini benar-benar ini kejadian, sungguh ya, menemukan uang 2.000. Berarti kejujuran ini juga perlu digalakkan, perlu dimotivasi, dan perlu juga kita beri penguatan yang sifatnya positif, sanjungan, ya penguatan yang positif pada anak tersebut agar nilai kejujurannya semakin kuat. Materi yang kedua, pembelajaran yang kedua, tadi kalau sudah tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, selanjutnya kita pembelajaran tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin bagi kita yang baru ini ada tentang restitusi. Nanti di akhir saya sampaikan restitusi itu seperti apa. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi manusia itu mungkin kita lebih spesifikkan, kita khususkan ke anak-anak ya, siswa kita. Mereka itu pasti tentunya dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu itu pasti tentunya memiliki motivasi ya, motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak kita itu melakukan suatu kebaikan atau kebajikan. Misalkan anak-anak hari Senin waktunya upacara bendera, mereka datang lebih awal sebelum pukul 7 karena mereka tahu pukul 7 bel masuk ada upacara bendera. Mereka datang awal, mungkin motivasi salah satunya, motivasi dari luarnya, supaya mereka tidak dihukum, tidak dimarahi. Nah, hukuman ini bisa fisik, bisa verbal. Wah, kamu itu telatan, itu termasuk hukuman yang sifatnya verbal, dengan kata-kata yang tujuannya melukai, menyakiti perasaan mereka. Bisa juga mungkin dengan hukuman, nanti kamu habis upacara bendera, kamu berdiri di bawah tiang bendera. Nah, karena mereka takut mendapatkan hukuman yang sifatnya fisik atau verbal, maka mereka disiplin. Nah, itu salah satu, itu poin pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, motivasi yang mendasari mereka adalah supaya mendapatkan imbalan. Wah, besok anak-anak ulangan harian yang dapat 100, nilai 100, nanti bisa jajan sepuasnya di kantin. Wah, karena bagi anak-anak, wah aku ingin mendapatkan hadiah, ingin jajan di kantin, maka aku harus belajar dengan giat. Itu motivasi. Supaya dipuji gurunya, supaya diterima di kalangannya, di kelompoknya, supaya disanjung oleh teman-temannya, itu yang mendasari motivasi. Sekali lagi, nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi yang dari luar, dipengaruhi dari luar. Nah, kita sebagai generasi sekarang, guru zaman now, itu adalah tidak lagi kita fokuskan tindakan kita itu memotivasi mereka dari luar, tapi diharapkan dari dalam. Motivasi yang utama yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah motivasi internal, intrinsik dari dalam, yaitu internal ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oh, aku ingin menjadi orang yang baik, aku ingin menjadi orang yang jujur, aku ingin menjadi pribadi yang disiplin, aku ingin menghargai waktu. Mereka mempercayai nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kebaikan yang harus
Ya seharusnya aku menjadi murid ya harusnya tertib. Nah, mereka melakukannya dengan sukarela, dengan senang hati, tidak peduli, tidak memikirkan supaya tidak dihukum atau tidak mementingkan wah supaya nanti dipuji atau dapat reward, penghargaan, tidak memikirkan itu. Tetapi mereka mempercayai, oh sebagai murid aku yang memang harus disiplin. Nah, inilah yang harus kita membantu, menuntun murid kita. Jadi sebagai seorang guru, tugas kita itu bukan, wah ini loh ya, jadi kita menentukan, oh kamu harus seperti ini, tidak seperti itu. Tetapi menuntun mereka sesuai kodratnya. Menuntun sesuai kodratnya, mencapai kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya. Artinya mereka menjadi karakter, memiliki karakter yang baik. Nah ini tugas kita. Mungkin terlihatnya sepele ya, tetapi juga ini perlu juga eh, perhatian yang khusus dari kita sebagai seorang guru. Nah, hukuman. Jadi Bapak Ibu guru, kita akan belajar ini seperti apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi ketika anak siswa itu datang atau melakukan suatu kesalahan di hadapan kita, dan nanti kamu harus berdiri di bawah tiang bendera jam 12 siang mendadak. Atau kamu harus push up 10 kali. Itu adalah bentuk hukuman. Jadi tidak terencana, anak juga tidak tahu akan dihukum apa. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat sanksi atau hukuman yang mereka tidak tahu sebelumnya. Nah, itu namanya hukuman. Dan sifatnya tidak enak bagi mereka dalam jangka waktu yang lama, menyakitkan. Jadi hukuman ini bisa fisik, bisa verbal. Verbal mungkin bisa menyakitkan, bahkan sampai mereka dewasa mereka akan teringat. Kamu itu bodoh, kamu itu tidak disiplin, kamu itu mesti telatan, ya, seperti itu. Kata-kata negatif ini menghukum mereka terngiang-ngiang di alam bawah sadar mereka sampai mereka dewasa. Ini hukuman. Jadi tidak direncanakan. Kalau misalkan nanti kalau melakukan kesalahan kamu akan dicaci maki, kamu akan dikata-katain oleh gurumu, tidak seperti itu. Maksudnya hukuman itu tiba-tiba guru langsung menjatuhkan sanksi dan tidak bisa ditebak oleh siswanya. Hukumannya apa? Nah, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, nah, konsekuensi ini lebih santai daripada hukuman. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ada persetujuan, sudah ada persetujuan. Kalau melakukan kesalahan, nanti sanksinya ini. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak sekolah atau guru secara khususnya. Dan murid itu sudah mengetahui kalau misalkan datang terlambat nanti harus misalkan hafalkan hafalan perkalian atau bagaimana, itu mereka sudah tahu, oh ya nanti aku datang terlambat, aku nanti akan dapat hukuman untuk hafalan perkalian. Nah itu konsekuensi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, misalkan ketika jam kita istirahat misalkan pukul 9:04, tetapi mereka rame. Nah, di dalam kesepakatan sebelumnya sudah disetujui bahwa ketika rame waktu pembelajaran, maka jam istirahatnya akan berkurang 5 menit mungkin seperti itu. Nah, mereka tahu, mereka melakukan kesalahan, mereka akan menyadari karena itu sudah disepakati bersama. Nah, tadi kamu rame ya, berarti nanti jam istirahatmu berkurang 5 menit. Mereka tahu, mereka menyadari. Melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil. Ya, ini sebagai contoh, 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, ini kita akan berlatih dulu kuis tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, saya minta tolong Bu Cici ya ke depan nggih. Oh nggih.
Ini sambil kita coba sini Bu Cici. Nah, Bapak Ibu, nah ini saya dan Bu Cici akan memandu Bapak Ibu ya. Nanti Bu Cici tekan nggih, minta tolong ditekankan. Mencatat 25 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena siswa tersebut terlambat datang ke sekolah. Nah, ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba diklik hukuman ya. Coba kalau konsekuensi, coba konsekuensi. Jadi mencatat 25 kali itu masih dalam tahap wajar nggih. Kecuali 25.000 kali. Nah, itu menyiksa anak. Itu berarti hukuman. Jadi kalau sifatnya itu hukuman tersebut dalam waktu yang lama dan menyakitkan, itu namanya hukuman. Tapi konsekuensi itu memang sedikit menyakitkan, tapi skalanya tidak terlalu lama, hanya singkat saja. Tetapi mereka, yang penting itu mereka tahu kesalahannya dan bertanggung jawab konsekuensinya, yaitu selanjutnya. Nah ini, coba Bu Cici dipilih lari mengelilingi lapangan sepak bola. Wah, benar sekali ya, tepuk tangan untuk Bu Cici. Selanjutnya ini, tepuk tangan dibantu diklik next, Pak Darno. Pak Darno. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Suruh, misalkan kelas 1 ini, suruh push up. Hukuman, coba ini diklik, bantu hukuman. Wah, betul sekali Pak Darno. Ya, selanjutnya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi anak-anak kita, siswa kita itu coret-coret misalkan pakai tipe. Ketahuan kita, ayo anak-anak, kamu harus bersihkan. Mana ada zaman dulu mungkin sama gurunya dipukul sama penggaris, ada. Tapi sama gurunya tidak. Kamu bersihkan coretan tersebut. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Coba. Ya, benar sekali ya. Bapak Ibu. Lama-kelamaan ternyata Bapak Ibu sudah paham ini. Konsekuensi seperti apa bedanya dengan hukuman. Yang diharapkan ya setidaknya kita tidak memilih hukuman, karena di awal tadi disampaikan bahwa setidaknya jangan sampai kita melakukan sebuah hukuman ya. Nah ini jadi melakukan kesalahan, kemudian siswa kita, kamu harus berjemur di bawah tiang bendera pada pukul 12 siang. Jadi siang terik karena mengobrol dengan teman. Nah, suruh berjemur di PP ya. Ini kira-kira masuk konsekuensi atau hukuman? Wah, Pak Darno menjawab hukuman. Betul sekali. Pak Jaka selanjutnya. Nah. Murid diminta telanjang kaki, maksudnya tidak pakai alas sepanjang hari dari pagi sampai pulang sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya kita coba. Benar sekali, wah ahli semua, sudah paham semua ya. Ini berbeda sekali tadi ketika awal-awal kita. Nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi siswa kita itu duduk di sebelahnya, nah bukunya teman dicoret-coret ya, kemudian ya dia harus mengganti kertasnya. Ini masuk konsekuensi atau hukum karena harus diganti kertas gitu, maksudnya hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi, coba ya. Wah, pinter semua ini Bapak Ibu. Hanya satu yang awal tadi ya, yang belum bisa ya, yang salah. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu sudah paham. Berarti ini berhasil. Materi hari ini Bapak Ibu paham antara konsekuensi dengan hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena dia datangnya terlambat 10 menit.
Ya harusnya masuknya pukul 7, dia datangnya pukul 7:10, dia terlambat. Berarti karena wes kamu nanti istirahatmu tak potong 10 menit. Itu bentuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, benar sekali Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Wah, ini terakhir ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Cici. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, kita kembali lagi ke materi. Nah, itu tadi tentang konsekuensi guys, konsekuensi dan hukuman. Tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Ini tadi kita sampai materi nah ini. Nah, ini kalau kita masuk restitusi. Jadi kalau restitusi ini yang baru ya, yang baru di pendidikan guru penggerak ini kita ibaratnya dihimbau untuk melakukan sebuah restitusi. Jadi kalau tadi kita belajar hukuman dan konsekuensi, kalau selanjutnya restitusi itu seperti apa? Jadi kalau restitusi itu adalah proses kolaboratif. Yang mengajarkan kolaboratif itu berarti tidak sendiri, guru di sini tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan murid tersebut, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah. Kalau tadi tentang hukuman dan konsekuensi, mereka melakukan kesalahan, sudah tidak perlu latar belakangnya anak-anak tersebut melakukan kesalahan itu apa, sudah kamu melakukan kesalahan ya kamu dihukum, kamu harus konsekuensi terhadap pelanggaranmu. Tetapi kalau restitusi, ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu dicari akar permasalahannya apa. Kenapa si A ini, siswa kita ini melakukan suatu kesalahan. Jadi tidak serta-merta mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi, atau harus mengalami konsekuensi atas kesalahannya atau pelanggarannya. Tetapi guru di sini adalah proses kolaboratif dengan siswa, melakukan pendampingan, supaya guru ini memahami, oh ternyata anak-anak tersebut melakukan suatu kesalahan ini, oh ternyata di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Karena kebutuhan akan kesenangan, kasih sayang, penerimaan, penguasaan, itu mereka tidak terpenuhi. Jadi nanti kita belajar tentang kebutuhan juga Bapak Ibu. Jadi ketika murid tersebut melakukan suatu kesalahan, barangkali ada kebutuhannya dalam kehidupannya itu mereka tidak tercapai, tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan suatu kesalahan. Lah, restitusi mewadai atau mengakomodasi tentang alasan penyebab mereka melakukan suatu perbuatan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Bisa saja karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ketika kita memahami sebagai guru berusaha mencari akar permasalahannya, penyebabnya, selanjutnya bersama-sama murid tersebut menentukan bagaimana sebaiknya mereka itu menjalankan posisinya mereka sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah. Nilai-nilai kebajikan apa yang seharusnya mereka percaya. Ketika mereka itu rendah hati, mereka itu mungkin sudah terhakimi. Wah, mereka ada mungkin
tidak jujur, dari kecil sudah mungkin mendapatkan label dari orang tua atau orang sekelilingnya tidak jujur, kemudian tidak disiplin. Kita harus memulihkan dulu kondisinya supaya kita mengatakan kepada murid kita tersebut melakukan suatu kesalahan itu suatu yang wajar, ya. Banyak juga orang-orang yang juga melakukan suatu kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana memperbaikinya. Nah, seperti itu, prosesnya seperti itu. Kemudian kita membantu mereka mencapai karakter yang baik, kebaikan yang ingin mereka dapatkan, nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka kerjakan selanjutnya, membantu mereka, memfasilitasi mereka, mendampingi mereka. Ini yang disebut restitusi. Nah, kelihatannya sepele, tapi ketika kita berhadapan dengan murid, kita akan cenderung biasanya kita lebih cenderung melakukan hukuman atau mungkin lebih sedikit halus kita melakukan konsekuensi. Tapi sebaiknya kita juga mulai belajar tentang bagaimana menerapkan restitusi. Nah, jadi intinya adalah tidak serta-merta menghukum, tetapi memberikan pendampingan, memahami keberadaan mereka, dan mendampingi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus, itu maksudnya kalau melakukan kesalahan dibayar dengan hukuman. Sama seperti orang yang di luar sana melakukan kejahatan dihukum dengan penjara. Tetapi restitusi bukan seperti itu. Menebus kesalahannya bukan dihukum, tapi belajar dari kesalahan. Oh ya, anak kita tersebut melakukan suatu kesalahan. Melalui restitusi, mereka sebaiknya belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian restitusi itu memperbaiki hukuman, bukan justifikasi sehingga mereka menjadi orang yang terkucil, dikucilkan dari kelompoknya, tidak diterima, atau mungkin mendapatkan label yang negatif di masyarakatnya. Tetapi justru mereka itu memulihkan, memperbaiki hubungan dengan orang tua, dengan guru, mungkin dengan temannya. Restitusi adalah sebuah tawaran. Jadi ketika guru melakukan restitusi, bukan dipaksa, kamu harus saya dampingi, kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus melakukan ini dan itu. Tidak seperti itu. Tapi restitusi itu bentuk tawaran guru. Jadi kalau mereka menerima, maka restitusi ini bisa berjalan. Makanya di awal tadi, restitusi adalah kolaboratif. Tidak bisa sendiri dipaksakan dari pihak guru, tetapi juga harus kesepakatan dari murid dan guru. Restitusi menuntun untuk melihat di dalam diri. Jadi perspektif diri kita, perspektif diri murid yang melakukan kesalahan. Mereka itu memandang diri mereka itu seperti apa. Ada juga mungkin anak yang bandel, mereka itu tidak mampu melihat diri mereka sendiri dan bahkan menganggap perbuatan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, keburukan yang mereka lakukan itu biasa-biasa saja. Tetapi melalui restitusi kita melihat bahwa mereka itu, murid kita itu bisa melihat diri mereka sendiri. Jika mereka menilai diri mereka negatif, mereka bisa merubah pandangan mereka tentang diri mereka. Ya, pandangan yang, wah aku bisa berubah kok, aku bukan lagi menjadi orang yang pembohong, orang yang tidak jujur, tapi aku bisa menjadi lebih baik. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar Bapak Ibu, sama seperti tadi. Ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, wah ini barangkali mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, kurang kasih sayang orang tua. Mereka, mungkin anak kita melakukan suatu ngerjakan, waduh jenuh Bu, bosan ini, terlalu mudah. Berarti kebutuhan ada yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, ada juga siswa kita itu dia itu nilainya selalu jelek, tetapi ketika diberikan tugas tidak bisa mengerjakan, akhirnya dia tidak kerjakan, padahal dia ini nilainya jelek tetapi tidak mau kerjakan. Berarti ada kebutuhan yang tidak mereka penuhi, tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Orang itu kalau tidak menguasai sesuatu ya malas untuk dikerjakan. Sama seperti murid,
Ketika mereka tidak menguasai materi tersebut, mau mengerjakan itu mereka enggan, ya, mereka malas untuk mengerjakannya. Terus kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri, tentang diri, melihat diri kita, melihat diri murid. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kamu itu karakternya pengen seperti apa toh? Kebaikan, kebajikan seperti apa yang ingin kamu kuasai? Pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini mengapa, kira-kira ini santai nggih? Ini kan pertanyaan yang bukan pertanyaan yang berat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kira-kira mungkin ya, Bu Ika? Untuk melindungi kepala apabila kita ada bahaya di jalan. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi pasti tujuannya baik, bukan semata-mata supaya mendapatkan tilang ya, kartu tilang dari Pak Polisi ya, enggak kan? Tetapi tujuannya sebenarnya baik. Helm itu harus digunakan oleh seorang pemotor itu untuk melindungi kepala. Nah, itu tujuannya. Demikian juga mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Apakah itu digunakan untuk menekan orang, untuk menyusahkan orang? Kira-kira mungkin Pak Jaka bisa memberikan tanggapannya, mungkin masukannya. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan harus mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa aturannya ini? Supaya kita terhindar dari setiapnya. Ya. Jadi fokusnya ke kesehatan ya, Bapak. Tadi yang pertama untuk keselamatan. Yang kedua ini kalau masker dan mencuci tangan itu untuk kesehatan. Keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal. Ya, jadi setiap tindakan atau sebuah aturan itu diterapkan, tentunya itu pasti tujuannya untuk mencapai nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik untuk kita. Pertanyaan pemantik untuk kita bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai keyakinan. Nah, keyakinan yang sifatnya baik, positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Ini dokumentasi pembentukan keyakinan kelas di kelas 3. Jadi sepakatan kira-kira apa saja yang perlu disepakati keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu seperti aturan, tapi bukan peraturan ya, tapi sesuatu yang benar-benar disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebajikan. Misalkan ini tidak boleh, misalkan harus jujur sewaktu ulangan harian, harus tertib masuk ke dalam kelas, menjaga kebersihan di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi anak-anak saya berikan kartu seperti ini, Bapak Ibu, kartu seperti ini. Mereka masing-masing menuliskan idenya. Kira-kira pengen apa di dalam kelas ini yang jadi aturan bersama, disepakati bersama, dan tidak boleh dilanggar. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Harus intinya adalah mengacu pada nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Tadi tidak boleh, maksudnya harus jujur ketika ulangan harian. Itu kan jujur, nilai kejujuran. Kemudian datang tepat waktu, tertib di dalam kelas, nilai-nilai ketertiban, nilai-nilai kedisiplinan. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dokumentasi tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti setelah ini kita akan berlatih, Bapak Ibu tuliskan keyakinan dalam pembelajaran. Kira-kira satu saja
Kira-kira nanti apa yang perlu, nanti Bapak Ibu yang sudah boleh tempel di sini, ya, di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, prosedur langkah-langkah untuk pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi diberikan, ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya, berikan. Ini yang digalakkan sekarang dalam kurikulum Merdeka. Jadi harus ada keyakinan kelas. Bapak Ibu bagikan seperti ini. Nanti anak-anak tuliskan. Nah, mereka bebas mau seperti apa. Misalkan seperti tadi, jujur sewaktu ulangan harian, datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan piket kelas dengan disiplin. Nah, seperti itu. Usahakan jangan negatif, jangan kata negatif. Misal kata negatif itu tidak boleh, dilarang, seperti itu nuansanya negatif, tapi keyakinan kelas itu sifatnya positif, ya, sifatnya positif. Jadi mereka bisa memotivasi diri mereka untuk mencapai nilai-nilai kebaikan, mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian ini, usahakan Bapak Ibu kita jangan memakai kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bentuk negatif, tetapi harus dengan kata-kata yang positif atau kalimat yang positif. Kalimat negatif itu contohnya seperti ini, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kata jangan kan bisa diganti dengan berjalanlah di kelas atau di koridor, kan bisa. Usahakan jangan pakai jangan. Nah, kemudian yang keempat, setelah keyakinan kelas atau sekolah dibuat, maka kita bisa meninjau lagi. Oh seperti ini Pak, ini Pak, itu memberatkan Pak. Nah, kalau tidak disepakati, ya tidak dipakai. Yang disepakati bersama itu keyakinan kelas yang dipakai. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya bukan untuk memberatkan atau menyusahkan siswa di sekolah atau di kelas, tapi tujuannya adalah memfasilitasi dan mendampingi siswa kita untuk mencapai karakter berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal atau diterima semua agama, suku, golongan, ras. Ya. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang keyakinan kelas, mari bersama berlatih membuat keyakinan kelas tentang proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu tulis kesepakatan yang ingin dicapai bersama siswa. Anggap saja Bapak Ibu sekarang memposisikan diri sebagai seorang murid, ya. Pada saat ini Bapak Ibu memposisikan diri sebagai seorang murid. Kira-kira sebagai seorang murid, Bapak Ibu ingin keyakinan kelas seperti apa, aturan seperti apa yang nantinya jika ini diterapkan menjadikan kehidupan di kelas ini lebih kondusif, lebih enak untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, harusnya seperti apa? Ya, ini saya bagikan. Nanti Bapak Ibu yang sudah selesai menuliskan hanya satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja Bapak Ibu bisa tempel di papan. Ping. Nah, Ibu kalau sudah selesai boleh tempelkan di sini, boleh di sini, boleh, ya.
Ya, Bapak Ibu boleh tempelkan di depan. Sini. Kerjakan soal ulangan secara mandiri. Sepakati? Sepakati ya. Konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Tidak boleh ngelamun, tidak boleh membayangkan nanti mau beli jajan apa, mau ya cepat-cepat ke kantin. Sepakati? Ya, tidak boleh. Berarti konsentrasi ini tidak boleh terganggu, tidak boleh melakukan aktivitas yang lain selama kita pembelajaran. Belajar dengan giat dan disiplin, terus kemudian datang tepat waktu, merapikan buku dan alat tulis saat ditinggal istirahat, memakai sepatu selama berada di sekolah, tidak boleh sandalan ya, tidak boleh sandalan ya, harus pakai sepatu. Ya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam 7. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini adalah contoh. Jadi Bapak Ibu, jika memposisikan diri sebagai murid ternyata sangat pandai dalam menyusun sebuah keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing karena ini adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, yang benar-benar menggalakkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini yang saya sampaikan tadi. Ketika seseorang anak kita melakukan suatu kesalahan, bisa saja karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada sesuatu yang ingin kita raih. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita, kita bekerja. Itu adalah bentuk tindakan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Secara garis besarnya, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Mereka bekerja mendapatkan uang, membeli makanan, pakaian, dan perumahan untuk bertahan hidup, survival ya. Kemudian bisa saja kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang, baik anak-anak, siswa, atau guru, juga kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ingin diterima, jadi tidak ingin dikucilkan. Ketika dikucilkan berarti kebutuhan kita akan rasa diterima dan mendapatkan kasih sayang itu terabaikan. Nah, kalau kebutuhan tidak terpenuhi, biasanya ada tindakan negatif atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Kebebasan. Ketika anak itu tersebut, ketika murid kita mungkin membangkang, memberontak dan sebagainya, mungkin barangkali mereka tidak mendapatkan kebebasan. Ya. Ketika di dalam kelas mereka tampak diam, tenang, tapi begitu keluar kelas ketika istirahat mereka brutal. Itu berarti mereka merasa terkekang. Berarti kebutuhan dasar tentang kebebasan mereka terabaikan. Kesenangan. Ketika anak di dalam kelas tidak merasa loyo, bukan karena belum sarapan, tetapi dia ogah-ogahan, males. Bisa saja karena dia tidak menyenangi pekerjaan yang kita berikan, tugas yang kita berikan. Sehingga kebutuhan akan kesenangan tidak mereka terima. Penguasaan power.
kita mendapatkan murid sudah nilainya selalu jelek, tidak bisa mengerjakan, tetapi dikasih tugas tidak pernah dikerjakan, diabaikan, karena mereka terlampau tidak menguasai materi tersebut. Mereka tidak menguasai. Kalau mereka menguasai, tidak usah kita tawarkan, mereka akan meminta. Ya, Pak, tolong ini Pak materi ini. Nah, karena mereka merasa menguasai. Nah, coba Bapak Ibu nanti bisa bandingkan ketika mereka menguasai materi, maka mereka akan meminta kepada Bapak Ibu untuk memberikan tugas kepada mereka karena mereka ingin menunjukkan kekuasaan mereka. Aku bisa. Nah, mereka ingin menunjukkan hal tersebut. Nah, ini penting sekali. Kebutuhan dasar ini penting sekali dikuasai oleh seorang guru agar ketika kita menyingkapi tindakan yang dilakukan oleh murid, kita tahu akar permasalahannya. Ketika kita tahu akar permasalahannya, maka kita bisa membantu mereka dengan cara restitusi. Ya, bukan lagi hukuman atau konsekuensi, tetapi restitusi. Menerima mereka, mencari akar permasalahannya, memahami mereka, dan membimbing mereka untuk mencapai kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin salah satu faktor mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka, entah itu kebebasan, rasa kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau penguasaan. Nah, Bapak Ibu, seperti ini. Kita di PMM, ya, itu kita juga diajarkan sebenarnya. Jadi ketika awal pertama kita mengajar murid kita, itu kita harus melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu untuk menilai tingkat penguasaan murid kita. Jadi kalau murid kita itu misalkan wadahnya itu hanya cukup seloki, gelas yang kecil, maka kita berikan beban pelajaran yang besar. Nah, itu ya juga percuma karena wadahnya mereka kecil. Tetapi juga wadahnya mereka besar, kita mau berikan materi yang besar pula tidak masalah. Asesmen diagnostik ini untuk mendiagnosa, untuk mengidentifikasi. Oh, ternyata murid-muridku di kelas ini kebutuhan belajarnya itu berbeda. Mungkin ada yang belajarnya visual, audio visual, kemudian ada yang hanya tipe audio. Jadi mereka itu kalau mungkin mendengarkan cerita atau mendengarkan suara, mereka senang-senang saja. Tetapi ketika disuruh melihat sesuatu, mereka itu ogah atau bosan. Atau mungkin di kelas kita itu ada yang penguasaan materi mungkin perkalian tingkatannya masih sederhana, mungkin di bawah perkalian bilangan 5, tetapi ada pula di kelas kita itu yang mereka itu sudah ahli, mungkin sudah berpengalaman, sudah terlatih, sudah terbiasa mengerjakan hafal perkalian di atas bilangan 5. Nah, cara mengetahuinya atau mungkin cara dalam hal numerasi. Nah, numerasinya atau hitung-hitungan tadi, kemudian dalam hal konteks untuk membaca, kemudian menulis, literasinya itu masih kurang, kita bisa mengeceknya dengan asesmen diagnostik. Ya. Oh, ternyata muridku di kelas 3 itu ada yang masih menulis saja masih belum lancar. Nah, ketika kita tahu ada yang menulisnya lancar dengan lancar, itu perlakuan yang kita dalam pembelajaran yang kita terapkan untuk melayani mereka, untuk memfasilitasi mereka, itu pun harus berdiferensi atau berbeda. Makanya ketika asesmen diagnostik selesai, hasilnya sudah diketahui, maka langkah selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berarti beban pekerjaan, beban materi yang kita berikan antara sebagian besar murid yang satu dengan sebagian besar murid yang lain itu juga berbeda. Tidak bisa
anak yang kurang, kemudian kita berikan beban yang sama dengan anak yang pintar, itu berarti kita tidak berkeadilan. Karena keadilan itu konsepnya bukan sama rata, tetapi sesuai dengan keadaannya. Nah, ini kebutuhan kesenangan. Nah, anak-anak ini kalau Bapak Ibu mungkin di dalam kelas mereka sudah terlihat anak itu sudah tidak senang, maka mungkin cara kita bisa mereka dialihkan untuk SBK, menyanyi, santai, membaca, melakukan kegiatan, diajak ice breaking dan sebagainya, agar kebutuhan akan kesenangan mereka dapatkan. Masuk di pembelajaran 5, restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, seringkali sebagai guru, ya, nah ini Bapak Ibu bisa baca. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita melakukan sebagai penghukum. Jadi ketika berhadapan dengan anak atau siswa kita yang melakukan kesalahan, nah, nanti awas deh ya, kalau kamu tidak memperbaiki pekerjaanmu, PR-mu tidak kamu kerjakan, nanti kamu berjemur di bawah tiang bendera. Itu memposisikan kita sebagai seorang penghukum. Jadi siswa melakukan kesalahan dihukum, melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan mungkin apa yang kita harapkan, dia siswa tersebut harus mendapatkan sanksi. Jadi guru menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, kamu harus murid harus patuhi untuk aturan saya sebagai seorang guru. Awas nanti kalau kamu tidak melakukan, awas kalau kamu melakukan suatu kesalahan. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, kalau membuat merasa bersalah itu seringkali, anak-anak tolong nanti ya, ini bantu Pak Guru, bantu Pak Yudi, kamu harus jadi anak yang tertib. Jadi kalau Pak Yudi kasih PR harus kamu kerjakan, nanti kalau tidak, nanti Pak Yudi dimarahi ibu kepala sekolah. Nah, dengan cara seperti itu, jika kita guru menerapkan membuat merasa bersalah,
itu menyebabkan siswa tersebut yang mendapatkan apa? Ketika kita berbicara, siswa tersebut akan merasa, oh ya, aku nek melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan PR, nanti Pak Yudi akan ditegur oleh kepala sekolah. Nah, dia akan merasa bersalah, ya seperti itu. Atau mungkin kita menganggap gini, kita mengatakan kepada siswa tersebut bahwa ini Pak Guru kecewa sekali dengan kamu. Kamu itu kok sudah diberitahu berkali-kali kok tidak bisa ya. Nah, kalau kamu kok tidak bisa, tidak mau belajar ya. Sehingga murid tersebut kok merasa dirinya itu melakukan suatu kesalahan yang terus-menerus. Kayaknya karakternya dia itu selalu melanggar. Nah, itu membuat, jadi apapun yang kita sampaikan itu membuat siswa kita itu merasa bahwa dia itu adalah orang yang, atau siswa yang jahat, atau siswa yang banyak sekali melakukan kesalahan. Nah, kalau beda lagi dengan teman. Dengan teman kita menyamakan posisi kita sebagai seorang siswa. Jadi sebagai teman mereka, pendamping mereka. Ayo bantu ya, bantu Bapak ya. Oh, nanti kalau kamu ada kesulitan, nanti coba nanti tak bantu. Jadi ketika guru melakukan seperti itu, guru tersebut memposisikan diri sebagai seorang teman. Tadi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua memposisikan diri bagaimana nanti membuat siswa tersebut merasa bersalah. Yang ketiga menjadi figur, memposisikan diri sebagai seorang teman. Jadi kalau ada murid kita yang melakukan suatu kesalahan atau mungkin tugasnya tidak terpenuhi, kita berusaha sebagai memposisikan diri sebagai temannya untuk membantu mereka. Pemantau. Nah, pemantau ini gini, seolah-olah kita membuat catatan. Jadi kalau siswa kita melakukan kesalahan, catat. Oh, kalau melakukan kesalahan ini hukumannya ini. Kalau melakukan kesalahan ini hukumannya ini. Itu pemantau. Oh, upacara dilihat. Wah, enggak pakai ini, catat. Nanti sanksinya apa? Itu pemantau. Jadi fokusnya di mencatat menggunakan indranya. Nah, kalau dia jadi seperti seorang hakim. Wah, kamu kesalahanmu ini, berarti hukumanmu ini. Kesalahanmu ini, hukumanmu ini. Ya seperti itu. Enggak mau tahu. Hukuman tetap diterapkan, itu sebagai pemantau. Tidak peduli kalau aturannya kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus waktu istirahatmu dikurangi 10 menit. Ya sudah. Tidak mengerjakan PR, ya istirahat dikurangi 10 menit. Benar-benar itu pemantau. Nah, ini posisi terakhir, manajer. Nah, posisi dalam restitusi sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ini kolaborasi. Di awal-awal tadi kita belajar tentang kolaborasi, ini juga tentang kolaborasi. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oh, jadi kamu akar permasalahanmu apa atau penyebabnya apa, dibantu. Ya, ini restitusi, posisi yang seharusnya ya kita sebagai seorang guru memilikinya sebagai seorang manajer. Jadi tidak serta-merta ketika anak melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus dihukum, kamu harus melakukan ini dan itu. Tetapi kita memahami, berkolaborasi dengan murid tersebut, melakukan pendekatan, masalahnya apa? Oh, ternyata penyebabnya ini. Ayo bersama-sama kita perbaiki. Kamu ingin menjadi pribadi seperti apa sih? Seperti itu. Membantu murid tersebut mendapatkan untuk mencapai karakter yang baik. Karakter yang baik ini kalau sudah tercapai, itu akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang digalakkan di pendidikan guru penggerak, dan khususnya juga pada pembelajaran kurikulum merdeka, bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi murid yang melakukan suatu kesalahan. Nah, ini mungkin dalam kenyataannya itu berbeda sekali, tetapi dalam teorinya seperti ini Bapak Ibu, ya, segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama, jika suatu anak melakukan suatu kesalahan, yang pertama menstabilkan identitasnya. Nah, misalkan anak tersebut melakukan suatu kesalahan, maka sebagai seorang guru kita akan menyampaikan, nah, setiap anak itu, setiap orang, tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan suatu kesalahan.
Kamu bukan satu-satunya orang yang melanggar aturan seperti ini kok. Ada teman-temanmu juga. Jadi kamu tidak usah apatis, kamu tidak usah rendah diri, kamu jangan menghakimi dirimu sendiri. Menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, hatinya terpukul, mereka takut, maka langkah yang seharusnya kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Itu salah satu dari 3 segitiga. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi, oh kamu melakukan kesalahan ini ya, kamu tidak ngerjakan PR ya. Pasti kamu punya alasan ya, kenapa kamu nggak ngerjakan. Atau mungkin kemarin malam kamu kecapean, mungkin habis membantu orang tua. Nah, seperti itu. Jadi validasi tindakan yang salah tidak serta-merta itu menghakimi. Wah, kamu itu kok gini, kamu itu kok malas, kamu itu tidak seperti itu. Artinya validasi tindakan yang salah itu guru harus menyikapi dengan yang positif juga. Barangkali di balik tindakan tersebut ada penyebabnya yang harus kita terima. Wah, mungkin ada cara lebih. Kok kamu nggak ngerjakan PR hari ini? Apakah kamu nggak ada sempat, nggak ada waktu? Nah, seperti itu. Atau mungkin kamu seharusnya tadi pagi kamu bangun pagi, habis itu kamu kerjakan PR tersebut. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, menyatakan keyakinan. Nah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau down siswa kita, kamu bukan satu-satunya orang yang jahat atau seorang pemberontak dan sebagainya, orang yang rendah diri. Jadi kita harus bisa menstabilkan identitas siswa tersebut agar mereka tidak apatis. Kuncinya seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah, itu artinya kita harus memahami bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, pasti mereka ada penyebabnya. Nah, kalau kita tahu pada penyebabnya, kita akan memberikan masukan yang positif pada mereka. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, segitiga yang selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Wes, kamu tahu ini benar enggak? Salah, Pak. Nah, seharusnya bagaimana? Ya seharusnya saya disiplin. Kalau ada PR saya kerjakan. Saya harus jujur, nggak boleh nyontoh temannya. Nah, ketika kita mengingatkan anak tersebut tentang nilai kebajikan, nilai kebaikan yang harus mereka capai, tidak berhenti di situ. Harus ada pendampingan supaya mereka bisa membiasakan diri untuk mencapai kebaikan dan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, ini tadi tentang penjelasan dari segitiga restitusi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini berbagi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu lumrah, setiap orang pernah mengalami kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya setiap tindakan yang dilakukan itu pasti ada latar belakangnya dan ada tujuannya. Nah, di situ kita harus memberikan masukan kepada mereka. Masukan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Yo, seharusnya kamu ada waktu loh ya untuk mengerjakan PR ini. Kalau malam tidak nutut, kamu capek, harusnya kamu bangun pagi, habis sholat atau habis ibadah berdoa, kamu selesaikan PR-mu itu. Nah, seperti itu, berikan masukan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini penting sekali. Kamu nilai kebajikan, kebaikan seperti apa sih yang hendak kamu capai ini. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan tentang budaya positif di sekolah kita. Mari, ya ini sharing hanya sebagian dari pendidikan guru penggerak, kiranya berguna bagi kita semua dan kita bisa saling bahu-membahu dalam mewujudkan budaya yang positif di dalam sekolah kita. Demikian, atas perhatian Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih.